Dinasti Abbasiyah merupakan cermin dari kemajuan ilmu pengetahuan dunia Islam masa lalu. Bahkan, kerajaan yang didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah ini juga mengalami puncak kejayaan dan kemajuan pada berbagai bidang, sehingga membuat dinasti Abbasiyah menjadi pusat peradaban dunia. Dengan ribuan ulama yang lahir bersama karya mereka yang monumental, membuat dinasti ini menjadi inspirasi seluruh manusia di era itu. Salah satu bukti kemajuan ilmu pengetahuan saat itu adalah pada abad ke-3 Hijriah atau akhir abad ke-8 Masehi, di mana terdapat sebuah rumusan yang memastikan bahwa bumi adalah bulat. Saat itu, Khalifah Al-Ma'mun yang wafat pada tahun 218 Hijriah mengumpulkan para pakar ilmu astronomi dan geografi di Baitul Hikmah untuk membuat peta dunia, di mana ternyata para ilmuwan Abbasiyah ini telah membuat sebuah globe untuk membuktikan bumi ini bulat. Tidak hanya itu, peta alam Melayu atau Nusantara turut dipaparkan dalam globe ini. Dan 100 tahun berikutnya, seorang ahli geografi Islam ulung bernama Muhammad Al-Idrisi mengajari orang-orang Eropa tentang bulatnya bentuk bumi. Sebenarnya, benih kemajuan ilmu pengetahuan di Baghdad sudah dimulai sejak ibu kota dipindah dari Kufah ke Baghdad oleh Al-Mansur, khalifah kedua dinasti Abbasiyah. Benih itu kemudian diperkuat dengan diproduksinya kertas pada era Khalifah Al-Mahdi. Hingga pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid, wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah membentang dari Afrika Utara sampai ke Hindukush, India. Bersamaan dengan itu, perkembangan sains menampakkan kemajuan yang pesat. Di Baghdad, berbagai bidang keilmuan berkembang yang ditopang oleh kestabilan ekonomi dan politik. Berbagai macam disiplin ilmu dikaji dan ditulis, seperti tafsir, fikih, usul fikih, balaghah, mantik, sastra, hingga filsafat. Kemajuan sains era Abbasiyah tidak terjadi di ruang kosong, melainkan ditopang oleh beberapa elemen pendukung. Elemen terpentingnya adalah dukungan Khalifah Abbasiyah yang demikian besar dengan suntikan dana serta penghargaan bagi para ilmuwan. Dengan semangat dan dukungan yang sangat besar, akhirnya berdirilah perpustakaan Baitul Hikmah dan Darul Hikmah yang menjadi pusat pembelajaran kebudayaan Islam. Perpustakaan ini sekelas dengan perpustakaan universitas, sebab pada setiap pojok dindingnya terdapat buku serta kitab yang sangat layak untuk dibaca. Selain itu, tempat ini kerap menjadi ruang diskusi para ulama untuk mengkaji berbagai ilmu pengetahuan. Perpustakaan Baitul Hikmah diduga didirikan sebagai perpustakaan untuk koleksi pribadi Khalifah Harun ar-Rasyid pada akhir abad ke-8 Masehi, atau untuk menampung koleksi pribadi Al-Mansur dan Al-Mahdi yang memiliki banyak buku-buku langka berbahasa Arab dan Persia. Kemudian, Baitul Hikmah berubah menjadi sarana publik pada masa pemerintahan Al-Ma'mun yang dikenal haus ilmu. Pada masa Al-Ma'mun, dukungan ekonomi terhadap Baitul Hikmah lebih ditingkatkan lagi. Kecintaan Al-Ma'mun pada ilmu sangatlah besar, sehingga konon ia lebih memilih buku-buku ilmiah sebagai rampasan perang. Imam As-Suyuti menggambarkan Al-Ma'mun sebagai orang yang belajar hadis, fikih, sejarah, dan filsafat kepada banyak ulama dan ilmuwan. Dia seorang yang istimewa dalam hal kemauan yang kuat, kecerdasan, kewibawaan, serta kecerdikan. Dia berbicara dengan fasih dan seorang orator yang ulung. Dan dengan semua keunggulannya itu, sulit untuk mencari tandingannya di antara para khalifah dinasti Abbasiyah lainnya dalam hal kepintaran. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya bahwa saat bulan Ramadan dia sanggup menghatamkan Al-Quran sebanyak 33 kali. Ilmu pengetahuan juga diimpor besar-besaran dari seluruh peradaban maju dunia, seperti Persia, Yunani, Romawi, India, juga Cina. Kala itu, para intelektual menjadi kaum yang paling diistimewakan. Mereka diperlakukan layaknya para pembesar kekhalifahan.
Baghdad dengan Baitul Hikmahnya juga menampung banyak kalangan masyarakat ilmuwan dan akademisi, dan bukan hanya dari umat muslim, tetapi juga dari berbagai latar belakang agama dan juga ras. Mereka diberi fasilitas dan perlindungan negara agar dapat mencurahkan seluruh perhatian pada pengembangan ilmu pengetahuan. Bahkan ilmuwan Kristen dan Yunani pun diajak turut serta. Gerakan penerjemahan yang terjadi di Baitul Hikmah juga berlangsung selama 2 abad dan merupakan faktor terbesar bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan selama zaman keemasan sains Arab. Banyak pengetahuan dari budaya lain dari seluruh dunia, seperti Yunani, India, dan Persia, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang kemudian memberikan kontribusi untuk kemajuan lebih lanjut. Sejarah mencatat bahwa Hunain ibnu Ishaq, seorang Kristiani, telah menerjemahkan karya-karya Aristoteles dan Plato dari karya-karya Hippocrates dan Galen di bidang fisika. Dan beberapa tahun kemudian, karya tersebut menyebar sampai ke Eropa Barat melalui Sisilia dan Spanyol. Dan setelah menjamurnya karya-karya terjemahan itu, semakin lengkaplah koleksi buku di Perpustakaan Akademi Baitul Hikmah. Selain terjemahan beberapa karya ilmiah, para ilmuwan di Baitul Hikmah menghasilkan penelitian original yang masih relevan di dunia modern. Misalnya, ahli matematika terkenal yaitu Al-Khawarizmi yang bekerja di Baitul Hikmah terkenal karena kontribusinya dalam aljabar. Al-Khawarizmi berperan penting dalam memperkenalkan angka dan aljabar Hindu kepada orang Arab, sehingga dia dikenal sebagai Bapak Aljabar. Dan seiring perjalanan waktu, keilmuan Islam menemukan formulasi baru, sehingga terjadilah perkawinan yang selaras antara ilmu agama, sains, dan teknologi. Dan beberapa penemuan pun muncul dengan berbagai disiplin ilmu yang hingga kini menjadi referensi yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan segala kemajuan yang dimilikinya, tidak ada satupun kota di dunia yang mampu menyaingi Baghdad. Bahkan saat itu, ketika benua Eropa masih berada dalam zaman kegelapan, Baghdad sudah menjadi kota kosmopolitan yang sangat besar dengan penduduk mencapai 2 juta orang dari berbagai bangsa. Kota itu dipenuhi gedung-gedung istana besar serta megah, sehingga mendorong orang-orang dari seluruh penjuru dunia untuk mendatanginya, seperti dari Spanyol, India, dan Cina, baik untuk berdagang atau berbagai keperluan lainnya. Baghdad telah menjadi pusat ilmu pengetahuan termaju di dunia. Ketika raja-raja Eropa belum bisa baca tulis, para khalifah seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun sudah sibuk mendiskusikan karya-karya besar Plato dan Aristoteles dengan para penasehatnya. Kala itu, sekolah tersebar di mana-mana, sehingga anak-anak kecil di pelosok kerajaan juga bisa belajar membaca dan berhitung di sekolah. Mereka tidak dipungut bayaran sepeser pun, bahkan mereka diberi buku serta berbagai perlengkapan sekolah. Ilmu pengobatan menjadi salah satu keunggulan utama peradaban Islam pada era Abbasiyah. Ketika orang-orang di bagian lain masih mempercayakan kesehatan mereka pada dukun serta doa-doa ajaib, Baghdad telah memiliki banyak rumah sakit dengan ilmu serta sistem kedokteran yang modern. Ilmu anatomi, gizi, bakteri, optik, bahkan pembedahan telah dikembangkan secara ilmiah dan dilakukan dengan metode eksperimental. Semua orang yang bekerja untuk menyembuhkan orang lain, yakni dokter atau tabib, harus terlebih dahulu mengikuti ujian serta lulus. Bahkan lebih hebat lagi, orang-orang yang sakit diberi pengobatan secara gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Baghdad juga menjadi kota terkaya di dunia saat itu. Para pedagangnya yang sangat aktif serta industrinya yang sangat maju membuat kota ini menjadi pusat perdagangan dunia. Di pelabuhannya yang sibuk, ratusan kapal dari segala penjuru, termasuk dari Cina, mengangkut ribuan macam produk masuk dan keluar Baghdad. Kendati demikian, bersamaan dengan adanya kebijakan yang berpihak pada ilmu pengetahuan,
muncul juga lembaga mihnah atau ujian yang dilakukan oleh madhab Mu'tazilah untuk menguji tauhid umat muslim. Al-Ma'mun sebagai pecinta ilmu tentu saja dipuji oleh para ilmuwan. Namun pada saat yang bersamaan, dia hendak menegakkan otoritas keagamaan sesuai pemahamannya yang cenderung Mu'tazilah. Maka kemudian muncullah peristiwa mihnah, yaitu semacam tes keagamaan di mana mereka yang memiliki paham yang berbeda akan dipersekusi oleh negara. Hal ini tentu saja menjadi sebuah ironi. Pada satu sisi, Al-Ma'mun dianggap sebagai periode keemasan khilafah dan dijadikan prototip masa keemasan Islam. Namun di sisi lain, masa keemasan Abbasiyah ini justru dinodai oleh dominasi pemikiran serta akidah Mu'tazilah yang kemudian menutup ruang diskusi. Arogansi mereka menimbulkan masalah besar terhadap ulama yang tidak sepaham dengan mereka. Ulama Ahlus Sunnah menjadi korban intimidasi dan kekerasan penguasa yang dipegang oleh Al-Ma'mun. Sebab teorinya, ketika pemaksaan doktrin atau dogma sektarian tertentu didukung oleh penguasa, maka sudah pasti persekusilah yang terjadi.